Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ananda Mikola dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 10090321087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Asri Nuranisa. Di sini tema karya tulis ilmiah saya adalah media sosial yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap Anak di Bawah Umur di Daerah Inhofteng, Kota Bandung. Masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Seiring berjalannya waktu, perkembangan media sosial di zaman sekarang sangatlah cepat dan berkembang, khususnya Instagram. Pada tahun 2002, lahirnya sebuah media sosial bernama Friendster yang mendapat perhatian seluruh warga dunia yang menggunakan internet. Melalui Friendster, ini juga dicatat lebih daripada 3 juta orang mendaftarkan diri sebagai pengguna selepas diperkenalkan dalam tempo 3 bulan saja. Pada awalnya, Friendster ini sangat populer dalam kalangan remaja disebabkan Friendster adalah salah satu media sosial yang pertama yang mempunyai fungsi seperti memuat naik gambar dan berinteraksi dengan orang lain. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial seperti mengambil foto menggunakan filter, memposting, dilihatkan kepada teman-temannya. Kedua, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur dan teridentifikasi. Karena dengan adanya identifikasi masalah, kita dapat mengetahui dan melakukan penelitian secara luas dan menyeluruh. Instagram sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, hingga tidak sadar bahwa hampir setiap hari bermain Instagram yang secara tidak langsung membuat paket kuota menjadi habis, dan kurangnya bersosialisasi di lingkungan sekitar dikarenakan sering bermain Instagram. Faktor dan penyebab seseorang cenderung terus-terusan bermain Instagram yaitu karena sering melihat postingan-postingan yang kita sukai atau kita idolakan seperti artis, pemain sepak bola, atau berita-berita yang sedang viral. Berdasarkan identifikasi masalah, maka saya sebagai peneliti menyusun beberapa pertanyaan untuk penelitian, yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, pengaruh media sosial Instagram terhadap anak di bawah umur di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Kedua, dampak negatif Instagram terhadap anak di bawah umur di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Ketiga, dampak positif Instagram terhadap anak di bawah umur di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Keempat, apakah Instagram dapat mempengaruhi untuk berjualan online? Kelima, apakah Instagram dapat menghasilkan uang jika penggunaan aplikasi Instagram digunakan dengan benar? Dan yang ketiga, ada tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, saya sebagai peneliti bertujuan mengambil manfaat dan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengaruh berkembangnya media sosial Instagram di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh positif dan negatif terhadap anak di bawah umur di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Yang ketiga, mendeskripsikan penyebab anak di bawah umur menggunakan Instagram. Keempat, ada manfaat penelitian. Penelitian ini sangat diharapkan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, baik secara teoritis ataupun praktis. Di antaranya manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai media sosial, khususnya Instagram, dan penggunaannya baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kedua, manfaat praktis. Yang pertama, saya selaku penulis dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat serta mendapatkan wawasan yang baru tentang penelitian. Ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan, sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan judul. Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih berkembang dan lebih spesifik terhadap penelitiannya yang berkaitan dengan judul. Ketiga, bagi anak-anak di bawah umur di daerah Inhofteng, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk tidak terlalu sering menggunakan Instagram. Masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengaruh penggunaan Instagram.
Pengaruh penggunaan Instagram sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya anak di bawah umur. Karena jika masih kecil sudah kecanduan bermain media sosial khususnya Instagram, maka akan lupa dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan temannya ataupun dengan keluarganya. Salah satu faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur sudah kecanduan media sosial karena kurangnya perhatian dari orang tua, yang senantiasa mereka cenderung memberikan handphone mereka kepada anak-anaknya agar tidak menangis. Justru hal-hal yang seperti itu sangat tidak baik terhadap anak di bawah umur. Seharusnya lebih baik bermain dengan temannya yang sebaya dengannya, karena anak di bawah umur adalah momen atau masa-masa di mana mereka menikmati kesenangan bersama teman-temannya. Banyak kehidupan anak-anak di bawah umur sudah menggunakan aplikasi Instagram ketika sedang bermain, hanya berfokus kepada Instagram. Oleh sebab itu, mereka akan lupa dengan lingkungan sekitar dan lingkungan keluarganya. Pengaruh positif penggunaan Instagram terhadap kehidupan sehari-hari di dalam berkelakuan. Yang pertama, banyaknya postingan-postingan Instagram yang memperlihatkan perihal membagi-bagi makanan gratis seperti Raffi Ahmad, yang berpengaruh terhadap siapapun yang melihatnya, termasuk saya. Kedua, banyak postingan-postingan Instagram yang selalu membantu orang-orang yang kesusahan atau membagikan uang seperti dalam postingan Doni Salmanan, yang berpengaruh terhadap siapapun yang melihatnya. Selain yang positif, banyak postingan-postingan yang negatif dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Contohnya, pertama, banyak postingan-postingan seperti tawuran, begal, berkelahi di dalam Instagram yang berbentuk video dan berpengaruh terhadap siapapun yang melihatnya, terutama anak di bawah umur. Yang kedua, banyak postingan-postingan yang ternilai pornografi sehingga mempengaruhi terhadap pola pikir siapapun yang melihatnya, terutama anak di bawah umur yang daya ingatnya sangat kuat sehingga menjadi dampak buruk bagi si anak tersebut. Kedua, ada anak di bawah umur, yaitu anak adalah penerus dari generasi muda bangsa Indonesia yang salah satu sumber potensi dan penerus cita-cita dan salah satu harapan orang tuanya. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah dijadikan alat untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Di antaranya sudah mengemis di pinggir jalan dan sudah mengamen di pinggir jalan. Lebih mirisnya lagi, si orang tua tersebut hanya melihat dari jarak jauh. Pada fase prapubertas atau pureal, terdapat pula gejala melemahnya ikatan-ikatan afektif dengan orang tua. Maka pada anak puber ini timbul peningkatan dari yang pertama, rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di sini lebih diperuntukkan terhadap orang tua yang bertujuan untuk lebih mengawasi putra-putrinya dalam bermedia sosial. Yang kedua, rasa kebebasan. Kebebasan di sini diperuntukkan untuk anak-anak di bawah umur karena mereka masih belum memiliki beban-beban pikiran yang cukup berat, sehingga kebebasan adalah milik mereka yang menikmati masa kecilnya tanpa media sosial. Ketiga, rasa egonya. Pada usia prapubertas ini juga timbul kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang hebat-hebat, namun perasaan hidup positif kuat ini juga sering membawa anak muda pada aktivitas mengasingkan diri. Anak yang masih memiliki perlindungan undang-undang dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan, sehingga anak yang belum dilahirkan masih dalam kandungan ibu. Menurut undang-undang ini yang telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Yang ketiga, Inhofteng Kota Bandung. Bandung adalah salah satu kota di Jawa Barat yang disebut sebagai kota kembang dan dijuluki sebagai Bandung Lautan Api. Karena pada zaman penjajahan dahulu, Bandung penuh dengan kobaran api di mana-mana, yang dimana mereka bertentangan ke Bandung dan berperang dengan para penjajah, baik itu dari Belanda atau dari Jepang. Inhofteng adalah salah satu di daerah Bandung yang berlokasi di dekat Taman Tegalega dan dekat dengan salah satu pusat es cendol, yaitu es cendol Elizabeth. Es cendol Elizabeth sudah tidak asing lagi di kota Bandung, terutama di daerah Inhofteng, karena sudah lama dan menjadi ciri khas daerah Inhofteng. Selain itu, cendol Elizabeth juga bukan hanya terkenal di kota Bandung, melainkan
sudah melegenda seantero Nusantara bahkan mancanegara. Terutama saat bulan Ramadan, es cendol Elizabeth sangat padat pembeli dan menjadi salah satu menu takjil untuk buka puasa. Masuk ke bab 3, analisis dan pembahasan. Pertama, fenomena. Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media cyber, dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform media cyber. Namun demikian, menurut Nasrullah pada tahun 2015, media sosial memiliki karakter khusus, yaitu yang pertama, jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Kedua, jurnal online merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan saling berbagi, baik tautan, web, ataupun informasi. Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tentang diri pribadi. Yang ketiga, jurnal online atau jurnal online sederhana atau microblog. Microblogging tidak berbeda dengan jurnal online atau blog. Microblogging merupakan jenis media sosial yang manfaatnya adalah memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta pendapatnya. Keempat, media berbagi atau media sharing. Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari dokumen, video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah YouTube. Kelima, penanda sosial. Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita yang sifatnya secara online. Kedua, analisis data. Analisis data diperuntukkan sebagai cara proses pemodelan data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat sebagai acuan menentukan hasil penelitian. Setelah mengumpulkan data secara observasi dan penyebaran kuesioner, dapat diambil data yang valid dan benar. Data yang terkumpul merupakan hasil dari wawancara beberapa anak di bawah umur di daerah Inhofteng, Kota Bandung. Sistem wawancara dalam pengumpulan data, maka saya sebagai penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang diantaranya sebagai berikut. Apakah adik sudah memiliki akun Instagram? Yang kedua, apa tujuan adik menggunakan aplikasi Instagram? Yang ketiga, hal positif yang bisa adik ambil dalam Instagram itu apa? Yang keempat, hal negatif yang berdampak di kehidupan sehari-hari adik itu apa? Yang kelima, apakah faktor yang mendorong adik untuk menggunakan Instagram? Yang pertama, jawaban dari Nida Fauziah yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP, yang berusia 12 tahun, berdomisili sebagai warga asli di daerah Inhofteng. Menurut beliau, Instagram adalah sarana sebagai memposting dan membagikan foto video diri sendiri. Kedua, ada Sela yang duduk di bangku kelas 6 SD, juga sudah menggunakan Instagram. Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa bosan dan hanya untuk sekedar melihat postingan-postingan seperti K-pop dan artis-artis luar negeri. Ketiga, ada Agung Hardiansah yang duduk di bangku SMP. Menurut Agung, sudah menggunakan Instagram pada saat usia 10 tahun dan masih kelas 5 SD. Menurutnya, Instagram kini sangat penting apalagi di zaman sekarang situasi sedang COVID-19. Ini banyak tugas-tugas yang harus diposting ke dalam Instagram. Oleh karena itu, menurut Agung, Instagram sangat penting bagi kehidupan sehari-harinya. Keempat, ada Zahra Amalia yang duduk di bangku kelas 6 SD. Menurut Zahra, Instagram hanyalah tempat bersenang-senang dan Instagram hanyalah tempat memposting foto. Selain itu, Zahra juga menggunakan Instagram hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya dan hanya untuk saling mengikuti di Instagram. Ketiga, ada kajian Islam. Media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran informasi terbesar dan terluas saat ini. Di zaman modern, kini media sosial sangat berpengaruh pada siapapun dan pada situasi apapun. Kegiatan dakwah pun bisa melalui media sosial. Namun ada beberapa hal yang buruk di dalam media sosial, yaitu seringnya penyebaran berita-berita hoaks atau berita-berita bohong, yang di mana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 15 yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui,
sedikit juga dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Keempat, ada hasil dari pembahasan. Setelah menganalisa data dari berbagai responden, baik hasil observasi lapangan dan wawancara di daerah Inhofteng dan penyebaran kuesioner sudah membuahkan hasil. Yang pertama, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa lebih dari 3 juta dan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan lingkungan-lingkungan yang baru walaupun sifatnya secara online. Yang kedua, Instagram sebagai kemajuan teknologi memudahkan kehidupan manusia khususnya dalam hal berkomunikasi. Yang ketiga, penggunaan Instagram terhadap anak di bawah umur sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupan anak-anak. Masuk ke bab keempat, bab terakhir. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang saya simpulkan sebagai peneliti adalah Instagram sangat berpengaruh terhadap anak di bawah umur dan sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Ditambah perkembangan zaman saat ini yang sangat modern dan sangat canggih. Instagram adalah salah satu platform sosial media yang sangat canggih dan diperuntukkan untuk memposting foto-foto atau video dan untuk dibagikan kepada teman-temannya ataupun kepada sahabat-sahabatnya. Selain itu, Instagram banyak efek-efek yang menyerupai seperti binatang seperti dinosaurus, burung hantu, gajah, dan ayam. Yang kedua, ada saran. Saran dari saya, untuk warga Indonesia jangan terlalu sering menggunakan media sosial jika memang tidak terlalu berkepentingan. Dan untuk para pedagang online, saran saya menggunakan Instagram karena Instagram sangat mempengaruhi penjualan online. Selain itu, saran saya untuk warga Inhofteng, jangan terlalu sering menggunakan Instagram, terutama anak di bawah umur, jikalau hanya untuk bersenang-senang dan tidak terlalu berkepentingan. Karena anak di bawah umur, ciri khasnya itu adalah bermain dan menghabiskan waktunya dengan teman-teman ataupun keluarganya. Dimana dengan kalian seringnya bermain Instagram, kalian akan kehilangan masa kecil kalian karena sudah terpacu oleh media sosial yaitu Instagram. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.